Assalamualaikum, sawadee-khap, sabaydi mainahap. Welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku mau bikin video terkait pemberkasan apa aja yang diperlukan ketika kita ingin ngelamar dosen atau guru di Thailand. So if you're interested, please continue watching. Oke guys, sebagaimana janjiku di video sebelumnya, aku mau bahas terkait dokumen apa aja yang perlu kita siapkan ketika kita ingin ngelamar jadi dosen ataupun guru di Thailand. Dan informasi yang akan kuberikan itu also based on my experience and also based on the iklan yang aku sering lihat di social media atau di website sekolah maupun universitas yang lagi mencari guru atau dosen. Tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu ke kalian kalau cari kerjaan sebagai guru di Thailand itu atau dosen itu susah-susah gampang ya. Kenapa? Karena memang depends on the subject, especially English. Kalau English itu kayak banyak banget sekolah-sekolah atau universitas, even like every semester they open job vacancy to foreign teachers or lecturer who want to teach English both in university or in school. So that's why I think English itu gampang dicari lowongannya, tapi untuk get into the job is quite difficult karena not only Indonesian but also native speakers or non-native speaker from European countries or even from Philippines. Jadi banyak banget saingannya untuk guru-guru bahasa Inggris ini. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya guys, karena banyak juga kok orang Indonesia yang ngajar sebagai guru bahasa Inggris di Thailand, nyebar di beberapa provinsi di Thailand. Jadi kalau kalian berminat untuk ngajar mata pelajaran lain, for example, aku kan pernah ngajar bahasa Arab. Sebenarnya ngajar Arab dan Inggris sih, tapi embel-embelnya bahasa Arab kan ya, karena aku ngajarnya di sekolah Islam kemarin itu, dan nggak ada saingan sama sekali. I'm the only one applicant. Jadi hari itu daftar, berapa hari kemudian di interview, setelah interview langsung diterima karena memang nggak ada kandidat lain untuk ngajar bahasa Arab. Tapi selain bahasa Arab ternyata aku juga ngajar bahasa Inggris di sekolah tersebut. Nah, jadi again itu tergantung subjek, dalam artian gini, kalau kalian ngajarnya non bahasa Inggris, yang bukan subjek yang bukan bahasa Inggris, mungkin dapatnya gampang, tapi untuk dapat lowongan itu, informasi lowongan itu agak sulit karena tidak semua sekolah akan buka guru bahasa Arab atau guru PE atau guru science, math, or social studies. Jadi depend on the subject juga, tantangannya di situ. Terus hal lain yang ingin aku kasih tahu itu terkait dokumen. Aku rasa perdokumenan ini untuk di Thailand itu nggak terlalu sulit gitu kan. Bahkan ada sekolah yang hanya minta CV di awal gitu kan, tidak usah menyertain yang lain, yang penting CV doang gitu kan. Maksudku segampang itu dokumen yang mereka minta. Tapi dalam video ini aku mau kasih kayak like a mandatory document that you have to prepare and also additional document that maybe you have to have it. Jadi kenapa aku divide jadi dua? Mandatory document itu adalah dokumen yang wajib kalian harus punya untuk at least dapat standar kualifikasi mereka. But if you want to get a higher salary, you have to have additional document. Kenapa? Karena memang kalian bisa nego gaji ketika kalian mempunyai kualifikasi yang cukup tinggi. Nah, makanya itu additional document itu bisa menjadi reason kalian kenapa kalian harus dapat gaji segini dan segitu. Tapi sebelum aku list dokumen-dokumennya, aku mau kasih tahu juga like the general requirement. So first of all is about your age. Jadi di Thailand ini juga masih memikirkan umur. Jadi kalau umur sudah 60 tahun ke atas, maka tidak bisa
apply job di Thailand, not only teaching tapi hampir semua job. Walaupun sebenarnya aku ada sih ngelihat guru asing yang ngajar di sebuah sekolah tapi umurnya sudah di atas 60 tahun. Tapi itu mungkin kebijakan dari sekolahnya sendiri. Selain dari umur, yang harus kalian punya itu adalah teaching experience. It's not like a mandatory thing, tapi kalau kalian punya teaching experience itu akan sangat membantu kalian. Kenapa ya? Karena memang kalau kalian betul-betul belum ada pengalaman mengajar, kemudian ingin melamar jadi guru, agak susah terpilih. Kenapa? Karena rata-rata yang daftar itu sudah punya pengalaman mengajar. Yang ketiga, ini terkhusus untuk dosen sih. Aku kemarin untuk daftar jadi dosen itu dipinta minimal IPK-nya 3 gitu kan. Tapi itu tidak semua university sih. Kurasa yang penting ijazah. Tapi mungkin beberapa instansi mereka tetap memiliki kriteria dengan IPK minimal sekian gitu kan. Oke, apa aja dokumennya? Nah, di sini aku akan bahas satu persatu, baik itu guru dan dosen, karena agak beda tipis sih dokumen-dokumen apa aja untuk guru dan dosen. Nah, aku akan mulai dari guru dulu ya guys. So, untuk guru ini pun aku juga divide into two categories. The first one is mandatory one and the second one is the additional one. Jadi ada yang berkas wajib, tapi ada juga berkas tambahan. Nah, untuk berkas wajib itu yang pertama adalah paspor. Kalian nggak akan pernah bisa jadi guru di Thailand kalau kalian belum punya paspor. Kemudian itu adalah ijazah dan transkrip. Nah, ijazah dan transkrip ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan untuk menjadi guru di Thailand ini harus lulusan S1 di jurusan apapun. Kalian bisa jadi guru di Thailand di jurusan apapun, karena dari imigrasi pun tidak memiliki kriteria apapun, tapi dari sekolahnya biasa memiliki kriteria. Kalau kalian ingin ngajar biologi, for example, biasanya mereka minta dari jurusan biologi, nggak mungkin minta dari jurusan sosial gitu kan. Tapi kalau untuk ngajar bahasa Inggris itu lebih diverse, alumni jurusan bisnis, alumni jurusan sosial, alumni jurusan bahasa Inggris itu juga masih tetap bisa daftar jadi guru bahasa Inggris, karena memang tidak terlalu dipermasalahkan, karena salah satu berkas lainnya adalah sertifikat bahasa. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu terkait ijazah ini dulu ya guys. Jadi ijazah ini ijazah dari jurusan apapun bisa jadi guru di Thailand, tapi akan lebih baik kalau jurusan ijazah kalian, jurusan kalian S1 itu sesuai dengan subjek yang ingin kalian ajar di Thailand, dan itu akan sangat lebih gampang. Oke, kemudian selain daripada paspor, ijazah, dan transkrip tadi, ada yang ketiga adalah sertifikat bahasa. Sertifikat bahasa ini biasanya yang dipinta adalah TOEIC atau TOEFL ITP. Nah, untuk skor biasanya 550 atau ya 550. Kenapa? Karena memang ya saingan itu ketat banget, jadi usahakan ada TOEFL 550, atau kalau bisa, kalau mau aman itu TOEIC. Biasanya mereka lebih minta TOEIC ya. Aku nggak pernah ikut TOEIC dan aku nggak tahu sistem scoring TOEIC. Kalau nggak salah mereka biasanya minta kayak 800 skor TOEIC atau berapa. Aku kurang paham, kurang familiar dengan TOEIC karena aku kemarin pakai IELTS, nggak pakai TOEFL dan TOEIC. Yang penting sertifikat bahasa Inggris, bisa TOEIC, bisa TOEFL, bisa IELTS. Kemudian yang terakhir itu adalah CV. Nah, jadi CV ini buat sebagus mungkin. Aku tidak punya kayak tips and trick how to make a CV karena aku pakai template Europass. Tapi intinya ini dokumen-dokumen yang wajib kalian punya. Aku ulang lagi ya. Jadi yang pertama paspor, yang kedua itu adalah ijazah dan transkrip yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian juga harus ada TOEFL atau TOEIC atau FUN IELTS. Yang penting English certificate, dan yang terakhir adalah CV. Itu untuk dokumen wajib. Nah, terus untuk additional one yang kalau memang kalian bisa penuhi, sangat aku saranin banget. Oke, yang pertama itu adalah
TEFL. Nah, sertifikat TEFL atau Teaching English as a Foreign Language. Nah, ini sangat mempengaruhi kualifikasi kalian dan juga gaji kalian. Tinggi rendah gaji kalian itu juga dilihat dari sertifikat TEFL. Tapi sertifikat TEFL ini nggak wajib. Tapi kalau ada, itu sangat mempengaruhi kelulusan kalian dan juga gaji kalian. Yang kedua, introduction video. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu minta kita bikin introduction video sekitar 1-2 menit. Yang ketiga, kadang juga sekolahnya minta teaching demonstration, tapi lewat video. Kadang ya, ini nggak selalu, tapi kadang mereka minta teaching demo, tapi lewat video. Dan yang terakhir, seharusnya ini yang pertama sih, beberapa sekolah mereka minta cover letter atau application form yang mereka sudah siapkan, tapi kebanyakan sekolah yang aku pernah apply, mereka tidak minta application form dan juga cover letter. Tapi kalau kalian dipinta cover letter, ya tinggal dibuat aja. Tapi biasanya sekolah-sekolah yang minta cover letter atau application form itu adalah international school atau sekolah-sekolah yang betul-betul besar. Nah, untuk sekolah-sekolah kerajaan atau sekolah negeri maksudku, atau sekolah swasta, jarang mereka minta cover letter maupun application form. Oke, jadi itu tadi ya guys, untuk additional documents or additional requirement that you have to prepare. Itu juga sangat amat penting ya guys, karena akan mempengaruhi kualifikasi kita. Oke guys, jadi selanjutnya aku mau bahas terkait dokumen apa aja yang diperlukan ketika kita ingin ngelamar jadi dosen. Sebenarnya baik itu dosen maupun guru itu hampir sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda. Untuk dosen ini tidak ada additional document, semuanya aku buat sebagai mandatory. Apa aja dokumennya itu? Pertama, pasti paspor. Yang kedua itu adalah cover letter atau mungkin application form, baik itu mungkin online atau mungkin mereka sudah siapkan dokumen untuk kalian isi. Setelah itu, yang ketiga, pasti ijazah. Ijazah minimal ijazah S2. Kalau kalian ingin ngajar, kalau kalian punya S2, berarti kalian ngajarnya S1. Tapi kalau kalian punya S3, maka kalian bisa ngajar S1, S2, maupun S3. Bahkan kalian juga bisa jadi dosen pembimbing. Nah, untuk ijazah ini pun biasanya mereka pasti mengutamakan mereka yang lulusan sesuai dengan matkul yang ingin diajar. For example, like me, karena S2 aku adalah Ethnic Studies dan aku ngajarnya Thai Studies di sini, jadi itu agak sejalan lah ya. Nah, kemudian selain daripada ijazah, itu ada juga CV. Nah, untuk CV ini aku pakai Europass template, karena aku rasa itu lebih detail untuk ngasih informasinya. Kemudian yang terakhir itu adalah TOEFL, TOEIC atau IELTS. Yang penting English Certificate, dan dengan skor minimal biasanya untuk TOEFL itu 550. Untuk itu bisa di-convert aja langsung, baik itu ke TOEIC maupun ke IELTS-nya ya guys. Nah, jadi itu aja sih, dokumennya tidak neko-neko, baik itu dosen maupun guru. Nah, tapi aku mau ngasih sedikit kayak suggestion for you. Kalau kalian ingin ngelamar jadi guru, maksimalkan kalian punya semua dokumen, baik itu mandatory maupun itu additional one kalau bisa. Tapi at least kalian punya yang mandatory dulu, at least punya itu. Tapi again, kalau kalian hanya punya mandatory documents, of course itu juga akan mempengaruhi kualifikasi kalian dan pastinya akan mempengaruhi gaji kalian juga. Nah, untuk dosen, aku saranin itu perkuat di CV. Kenapa? Karena untuk CV aku pribadi pakai Europass template, dan aku lebih menonjolkan background studiku dan juga konferensi apa yang pernah aku ikuti dan juga publikasiku, karena itu pasti sangat menolong. Oke guys, jadi itu aja untuk video kali ini. Selanjutnya aku mau bahas terkait gaji guru dan dosen di Thailand, range-nya itu berapa sih gitu kan. Dan again, untuk gaji pun juga akan based on your qualification. But I'm gonna tell you guys later. Untuk sekarang itu aja dulu, karena aku takut kepanjangan videonya. Thank you so much for today. Hope you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. And if you still have any question, you can also DM me on my Instagram here. Thank you so much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadee khap.